Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marhaban ya Ramadan. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Anak-anak yang soleh-solehah, ketemu lagi dengan Teacher Nasir. Teacher Nasir hadir kembali ikut berpartisipasi dalam rangka mengenal 30 tokoh Islam Nusantara. Dan kali ini yang Teacher Nasir sampaikan tentang sosok tokoh Islam nasional yang dikenal oleh seluruh penduduk Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari pedesaan sampai perkotaan, bahkan sampai internasional. Ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Teman-teman tahu siapa dia? Oke, Teacher Nasir akan jelasin ya sejarah singkat tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari kecil hidup di lingkungan pondok pesantren tradisional, teman-teman. Karena ayahnya adalah seorang pemimpin pondok pesantren. Nama pondoknya Pondok Pesantren Keras di daerah Jawa Timur, bernama Kiai Hasyim, dan ibunya Nyai Halimah. Hasyim Asy'ari kecil ini adalah anak keempat dari 11 bersaudara. Karena dari kecil hidup di lingkungan pondok pesantren, maka tak ayal lagi Hasyim Asy'ari sangat menguasai ilmu-ilmu Islam. Bahkan ilmu-ilmu yang lain pun juga dia kuasai. Dia adalah pemuda yang sangat cerdas, anak yang sangat hebat. Di usia 15 tahun, dia mampu menguasai banyak hal. Ya akhirnya, atas nasihat dan dukungan dari ayahnya, di usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari diminta untuk belajar lagi di pondok pesantren lainnya. Kalau bahasa dulu namanya mengembara. Nah, mengembara tolabul ilmi dari pondok pesantren satu ke pondok pesantren yang lain. Beberapa pondok pun dilalui oleh Hasyim Asy'ari kecil ini. Waktu itu masuk usia remaja ya. Ya akhirnya kurang lebih dari 5 pondok pesantren dilewati. Bahkan dia belajar di sana. Di antaranya ada pondok pesantren Langitan di Tuban. Kemudian pondok pesantren Sarang di Rembang. 6 tahun kemudian, sekitar usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari pun menikah. Dan pada saat itu, bersama keluarganya langsung menunaikan ibadah haji di tanah suci Baitullah, Mekah Al-Mukarramah. Di sana lagi-lagi semangat belajarnya Hasyim Asy'ari tumbuh, terjaga. Maka dia belajar pun di sana. Menunaikan ibadah haji, tapi juga belajar. Kalau di Indonesia belajar ulama-ulama nasional, kalau di sana ulama-ulama internasional. Dia menggali ilmu lebih dalam lagi. Ya akhirnya dia menguasai banyak bidang ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain, dan dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram. Sampai-sampai Hasyim Asy'ari mendapat gelar Syekhul Haram. Keren bukan? Hebat ini ya. Hingga akhirnya tidak selang lama Hasyim Asy'ari pun kembali ke Indonesia. Tapi teman-teman soleh-soleh ya, jangan lupa selama di Masjidil Haram itu Hasyim Asy'ari juga menuliskan karya-karya besarnya. Di antaranya adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Al-Imam Al-Ghazali Ar-Rauhul Kalamiyah. Begitu sampai di Indonesia pada tahun 1928, Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Tebu Ireng di daerah Jombang, Jawa Timur. Gak hanya berhenti sampai situ. Dengan keilmuannya, kehebatannya, Kiai Haji. Nah, sekarang udah Kiai Haji nih ya. Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Namanya Nahdlatul Ulama. Bukan tanpa alasan. Beliau mendirikan ini punya 3 tujuan. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin ajaran Islam terjaga. Maka didirikan organisasi ini.
Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin mempersatukan umat Islam di Indonesia. Karena pada saat itu umat Islam semakin besar, semakin banyak. Yang terakhir, dengan adanya organisasi Nahdlatul Ulama ini sebagai upaya menggalang kekuatan untuk melawan penjajah Belanda. Pada saat itu Belanda masih bercokol di tanah air, ingin menguasai Indonesia. Nah, itu dia teman-teman yang soleh-solehah, perjuangan seorang Hasyim Asy'ari. Dari kecil hingga dewasa, berjuang belajar Islam, juga berjuang untuk Indonesia. Kalian pasti bisa melakukannya. Maka jangan pernah berhenti ya untuk belajar dan bermanfaat. Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sampai sekarang namanya sangat kesohor dikenal. Demikian kisah singkat dari Teacher Nasir. Semoga kalian semuanya jadi anak yang soleh-soleha, bisa belajar dari Hasyim Asy'ari, dan tentunya diamalkan ya. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.